Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Bella dan Ibu Mila selaku pembimbing kami dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada kali ini. Dan teman-teman saya dari kelas 11-10 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurela Trisan Kamelun, nomor absen 6 dari kelas 11-10. Di sini saya akan melakukan atau menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya menanamkan Sumpah Pemuda pada diri remaja masa kini. Sehingga setelah saya menyampaikan beberapa hal ini, harapannya kita semua dapat mengerti pentingnya Sumpah Pemuda pada diri remaja masa kini dan juga pentingnya persatuan dan kesatuan pada diri rakyat Indonesia. Tentu sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Tanggal 1 Juni merupakan tanggal lahirnya Pancasila yang menjadi dasar kita dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan berbangsa maupun bernegara. Pancasila merupakan suatu dasar yang dapat menuntun pikiran, hati, dan juga pergerakan rakyat Indonesia menuju Indonesia merdeka. Selain itu, kita pasti sudah sering mendengar apa itu Sumpah Pemuda, sehingga kita sudah mengenal apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu tonggak perjuangan rakyat Indonesia menuju Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda berisi ikrar-ikrar yang diucapkan oleh pemuda terdahulu untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan sehingga mewujudkan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Ikrar ini merupakan bentuk kristalisasi rasa perjuangan pemuda-pemudi terdahulu. Ikrar Sumpah Pemuda memiliki 3 poin utama, yaitu yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun di era modern ini, bahkan banyak pemuda-pemudi yang tidak mengerti apa itu Sumpah Pemuda. Dan bahkan ada yang memang melupakan apa itu Sumpah Pemuda. Pada masa kini, bahkan banyak remaja-remaja yang tidak tahu dasar-dasar dari Sumpah Pemuda. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita semua mengimplementasikan Sumpah Pemuda pada diri remaja masa kini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berhenti menyebarkan hoaks. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan pada diri rakyat Indonesia sehingga mewujudkan Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan yang kelima, yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar kita. Selain itu, dengan adanya globalisasi yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu negara Indonesia, makin banyak hal-hal positif maupun hal-hal negatif yang masuk ke dalam sini. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi yang memiliki jiwa Sumpah Pemuda, kita harus bisa untuk membedakan mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang dapat kita contoh atau kita lestarikan, dan mana yang harus kita hindari agar kita terhindar dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merupakan hal-hal yang benar-benar harus kita hindari. Tawuran, seks bebas, minum-minuman keras, narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak generasi bangsa. Hal-hal ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi yang tidak peduli dengan Sumpah Pemuda, ataupun mereka bahkan sengaja melupakan semangat-semangat itu yang sudah dibangun oleh pemuda-pemudi terdahulu kita semua. Padahal, kita sebagai remaja dan pemuda-pemudi masa kini hanya tinggal menikmati hasil dan jerih payah dari pahlawan-pahlawan maupun pemuda-pemudi terdahulu kita yang sudah mengorbankan segala hal untuk mencapai kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya."
Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia. Sekarang saya berkata, beri saya 5 pemuda yang benar-benar mengamalkan Pancasila, maka akan saya janjikan kejayaan Indonesia selamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada pagi hari ini yang dapat saya ambil adalah selalu melakukan hal-hal positif yang dapat mengupgrade diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain. Juga kita harus menghindari hal-hal negatif seperti kenakalan-kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, serta menghindari hal-hal buruk yang dapat membahayakan kita ke depannya. Marilah kita sebagai pemuda-pemudi generasi bangsa selalu menerapkan hal-hal positif agar kita dapat menerapkan pula semangat juang Sumpah Pemuda dan menciptakan Indonesia yang merdeka dengan generasi-generasi yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.